Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ayuhat tulab, kaifa halukum jami'an? Antamanna an takunu mutamahisina mahma kanatid duruh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Ustadz Agus Soleh di sini di pelajaran Bahasa Arab kelas 6 di channel Smith Nuri 2. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dimanapun keadaannya, dimanapun kalian berada. Kita akan melanjutkan di pelajaran ke-6 Ad-Darsus Sadis. Kali ini kita akan membahas tentang fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bih. Ya, ini adalah pelajaran yang selanjutnya dari kita lanjutan dari kemarin. Pada kelas 5 yang lalu kita sudah mempelajari kalimat yang dimulai dengan kata benda atau mubtada khobar. Kali ini kita akan mulai kalimat dengan kata kerja atau fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Baik, kita kali ini masuk ke pelajaran yang inti, yaitu tentang pola kalimat. Ada sebuah contoh yang biasa kita ucapkan dalam bahasa Arab, juga sering dalam bahasa Indonesia. Misalkan ada kalimat contoh, Ahmad membaca Al-Quran. Ini adalah kalimat sederhana yang sering kita jumpai. Nah, ini adalah pola yang kedua, yaitu kata kerja yang memulai sebagai kalimatnya. Kata kerja sebagai permulaan kalimat, yaitu fi'il, kemudian dilanjutkan dengan fa'il, dan selanjutnya diikuti dengan maf'ulun bih. Apa maksudnya dari fi'il, apa maksudnya dari fa'il, dan apa maksudnya dari maf'ul, kita uraikan satu persatu. Baik, fi'il atau fi'lun adalah kata kerja. Kata kerja kita sudah pelajari, yang paling sering dijumpai adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya. Kemudian apa itu fa'il? Fa'il adalah subjek atau orang yang melakukan pekerjaan, ya. Kemudian apa itu maf'ul? Dia adalah objek atau sasaran yang dikenai pekerjaan. Ini sudah sering kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Kemudian apa cirinya juga fi'il? Apa cirinya? Yaitu dia untuk di sini mendahului dari fa'il. Jadi dalam bahasa Arab, pola ini kata kerja dulu, baru kemudian siapa pelakunya. Jadi diikuti dengan fa'il atau pelakunya. Kemudian apa itu maf'ul? Dia adalah sebagai objek yang tidak selalu ada. Dia adalah objek yang selalu tidak harus ada, ya. Kemudian jadi di situ ada tanda plus, ada tanda plus minus. Plus minus itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ya. Baik, selanjutnya apa itu fi'il? Fi'il itu dia akan menyesuaikan fa'ilnya. Dia akan selalu menyesuaikan fa'ilnya. Jadi kalau fa'ilnya mudzakkar, pelakunya mudzakkar atau laki-laki, maka kata kerjanya harus menyesuaikan laki-laki. Kalau fa'ilnya muannats, pekerjanya adalah perempuan, maka dia harus menyesuaikan juga muannats. Itu fi'il. Kemudian fa'il. Fa'il itu dia selalu marfu atau dhammatain atau dhammah. Dia paling gampang kita tandai sebagai dhammah atau dhammatain.
Kemudian kalau maf'ul bih, kalau dia objek, maka dia mansub atau fathah atau fathatain. Nah, kita perhatikan di situ ada contoh Ahmad membaca Al-Qur'an. Ya. Berarti Ahmad sebagai apa di situ? Sebagai fi'il atau sebagai fa'il? Ya, dia sebagai fa'il. Jadi dia dhammah atau dhammatain. Ahmadu. Ya. Kemudian membaca itu fi'il atau fa'il? Dia itu adalah fi'il atau kata kerja. Dan Al-Qur'an sebagai maf'ul atau objek. Ya. Kita kasih contoh yang lebih banyak di sini. Ada di sini kita akan mulai dulu contoh yang tanpa objek atau contoh yang tanpa maf'ul bih. Ya, jadi ada fi'il, ada fa'il. Tapi di situ tidak ada maf'ul. Kata kerja ada pelakunya, tapi tidak ada objeknya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kita lihat di situ, dhahaba. Ya. Dhahaba siapa? Hamidun. Dhahaba Hamidun. Nah, perhatikan di situ Hamidun dia harus dhammah atau dhammatain karena dia sebagai pelaku. Tidak boleh dhahaba Hamidan. Tidak boleh dhahaba Hamidin. Dia harus Hamidun karena dia fa'il atau pelaku. Oke, selanjutnya ini dhahabat. Nah, kalau di atas dhahaba, sekarang dhahabat. Di atas itu mudzakkar, sekarang adalah muannas karena ada tak marbuto, ada tak taknis, ya. Jadi harus perempuan pelakunya. Dhahabat al-muslimatu. Jadi kalau kita akan mengatakan muslimah pergi, tidak boleh dhahaba al-muslimatu, tapi dhahabat al-muslimatu, ya, karena fa'ilnya mu'annas. Selanjutnya, contoh yang ketiga, yatakallamu. Yatakallamu berbicara. Siapa yang bicara? Ini berarti dia mudzakkar. Nuhun. Ini 6 orang atau nama nabi, ya. Yatakallamu Nuhun. Berbicara Nuh. Jadi tidak boleh tatakallamu Nuhun karena Nuh laki-laki. Jadi yatakallamu. Oke. Itu contoh yang tanpa maf'ul bih, tanpa objek. Mari kita lihat contoh yang dengan objek atau yang ada maf'ul bihnya. Jadi ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul. Ya, maf'ul bih. Contoh yang pertama adalah nasoro, menolong. Mahmudun, Mahmud. Dan terakhir maf'ulnya bih adalah al-qitto, kucing. Jadi artinya apa? Bukan menolong Mahmud kucing, tapi bahasa Indonesianya Mahmud menolong kucing. Jadi fi'ilnya adalah nasoro, fa'ilnya Mahmud, dan maf'ulnya al-qitto atau kucingnya. Ini sekarang contoh yang kedua. Yaqra'u, ya. Yaqra'u siapa? Salihun al-kitaba. Artinya Salih membaca kitab. Al-kitaba ini sebagai maf'ul atau objek, tidak boleh dibaca al-kitabu karena dia sebagai objek. Selanjutnya contoh yang ketiga, kataba, menulis. Zaidun, Zaid, ar-risalata, surat. Artinya apa? Zaid menulis surat. Jadi ini contoh yang ada objeknya atau ada maf'ul bihnya. Nah, mari kita masuk ke latihan. Teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, di sini ada beberapa kalimat
andaikan di bawah ini ada kalimat itu bentuknya anggap saja bahasa Arab ya, ini bahasa Indonesia. Nah, kita bedakan mana yang fi'il, mana yang fa'il, dan mana yang maf'ul. Yang pertama, kucing itu lari. Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya kah? Mana fi'ilnya? Lari. Fa'ilnya, kucing itu. Ada maf'ulnya tidak? Tidak ada. Ya. Jadi, fa'ilnya apa? Kucing itu, bukan kucing. Tapi satu kata, kucing itu. Al-kittu. Yafir. Ya. Kemudian, singa itu menerkam serigala. Singa itu fi'il atau fa'il? Fa'il. Menerkam fi'il. Serigala maf'ul bihi. Ya. Contoh latihan yang pertama ini, yang ketiga. Ini Johan membaca syahadat. Johan fi'il atau fa'il? Fa'il. Membaca fi'il. Syahadat adalah maf'ul bih. Nah, kita latihan yang menantang lagi, yang kedua, yaitu apa perintahnya? Tentukan nama fi'il, nama fa'il, dan nama maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ya. Ini sudah langsung ke bahasa Arab. Silahkan kita perhatikan baik-baik. Contoh yang pertama. Ta'allama thalibu al-Qur'an. Apa artinya? Siswa itu belajar Al-Qur'an. Mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Fi'ilnya ta'allama at-thalibu, fa'ilnya Al-Qur'ana, maf'ul. Contoh yang kedua, yasumu Zaidun. Zaid berpuasa. Ada maf'ulnya kah? Tidak. Tidak ada. Ya. Jadi Zaid berpuasa, Zaid sebagai fa'il. Yasumu fi'il. Contoh yang ketiga, yaitu la yuridu Zaidun al-mirwahata. Apa fi'ilnya? Fi'ilnya adalah la yuridu. Tidak menginginkan. Fa'ilnya Zaidun al-mirwahata, kipas angin. Artinya apa? Zaid tidak menginginkan kipas angin. Zaid tidak ingin kipas angin. Nah, itu contoh yang dalam bahasa Arab. Nah, kita masuk ke latihan yang ketiga yang lebih menantang lagi. Apa perintahnya? Yaitu, apakah kalimat berikut ini benar? Kalau salah, silahkan kita koreksi bersama-sama. Ya. Soal yang pertama. Farra al-baqaratu. Sapi itu lari. Sapi itu lari. Betul atau salah? Iya, salah. Karena al-baqaratu itu mu'annas, ada tak marfutohnya. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul adalah farrat al-baqaratu. Nah, ini yang betul. Ada taknya, karena dia sebagai mu'annas, maka bukan farrat tapi farrat. Contoh latihan yang ketiga, yang kedua ini adalah, silakan baca situ. Ta'kulu al-fa'ratu al-qitto. Nah, perhatikan artinya dulu. Ta'kulu makan, al-fa'ratu tikus, al-qitto kucing. Betul atau salah? Iya, yang makan kucing atau tikus. Nah, gunakan akal kita. Yang makan adalah di situ kucing, karena al-qittu. Jadi harusnya yang benar adalah ya, salah ya. Yang benar adalah ta'kulu
al-fa'rata al-qitu. Ya. Ta'kulu al-fa'rata al-qitu. Ini yang betul adalah yakulu ya. Karena yang makan itu adalah yang makan adalah kucing. Jadi ini harusnya yakulu al fa'rata al-qitu. Nah, ini betul kalau pakai huruf ya. Kemudian yang ketiga, ini betul atau salah? Yunaddifu salihatu al-baita. Salihah membersihkan rumah. Kita perhatikan di situ salihatu muannas. Jadi kata kerjanya, fiilnya juga harus muannas. Jadi itu salah. Yang betul adalah yunaddifu salihatu al-baita. Bisa membedakan kalimat yang benar dan yang salah? Yaitu fiilnya harus menyesuaikan dengan fa'ilnya. Jadi tunadzifu salihatu al-baita. Itu yang betul. Nah, sekarang contoh yang terakhir di latihan 3 ini yaitu adalah doroba al-harisa al-kalbu. Artinya dulu, doroba memukul haris al-kalba anjing. Jadi salah atau betul? Iya, salah. Di mana salahnya? Doroba itu fiilnya memukul. Al-harisu sebagai fiil atau fa'il? Fa'il. Jadi dia harus marfu atau doma. Dan al-kalba dia sebagai objek. Jadi harusnya fathah ya. Ini yang betul, yaitu doroba al-harisu al-kalba. Nah, kita koreksi itu yang betul ya. Ini adalah contoh-contoh mana yang benar dan mana yang salah, dan membuat kalian lebih paham mana fiil, mana fa'il, dan mana maf'ul. Fa'il harus bagaimana dan maf'ul harus bagaimana. Fa'il harus domah atau domatain, kemudian maf'ul harus fathah atau fathatain. Ya. Ini untuk pelajaran pertama kita untuk pola kini, untuk fiil, fa'il, dan maf'ul. Kita akan belajar lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian paham. Bapak ucapkan jazakumullah. Kalian telah sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.